Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, mata Musa belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Tertulis di dalam kitab Ulangan 34 ayat 7. Judul renungan kita hari ini adalah Jalan Raya Senja. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, yang di tentangan Yeriho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriho, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun, ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel, dalam hal segala tanda dan mujizat, yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya,
dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, hidup di masa lampau melumpuhkan masa sekarang dan merusak masa depan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pertunjukan musik Andrew Lloyd Webber yang berjudul Sunset Boulevard mengangkat kisah Norma Desmond, seorang mantan pemain film bisu. Saat film bersuara mulai populer, ia kehilangan penonton. Sebagai seorang wanita tua, ia merindukan masa-masa jayanya. Di dalam pikirannya, ekspresi wajah bisu sajalah yang membuat sebuah film bagus. Bukan dialog. Dalam lagu With One Look Norma bernyanyi, dengan satu pandangan aku bisa mematahkan hatimu. Dengan satu pandangan aku memainkan semua peran. Dengan satu pandangan aku akan menyalakan api. Aku akan kembali ke masa jayaku. Karena Norma hidup di masa lalu, hidupnya berakhir tragis. Hidup itu seperti buku, yang dijalani bab demi bab. Jika Anda berpikir bahwa tahun-tahun Anda yang paling berbuah ada di masa lalu, ingatlah Anda sedang menulis sebuah bab baru hari ini. Belajarlah menjalani hidup dengan puas setiap hari. Menjelang akhir hidupnya, Allah memperlihatkan tanah perjanjian kepada Musa. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa Musa telah mencapai misi dalam hidupnya. Namun, ia tidak merindukan mukjizat-mukjizat dari masa jayanya. Sebaliknya, Musa merasa puas menaati Allah pada masa itu. Di usia senjanya, ia membimbing Yosua untuk menjadi penggantinya. Hidup dengan rasa puas pada masa sekarang dapat membuat kita produktif seumur hidup bagi kemuliaan Allah. Ku beri hidupku padamu, Tuhan, dan setiap hari hidup bagimu, beri kepuasan dalam perjuangan mengikuti dan menaatimu. Keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Dalam perikop ini dijelaskan bahwa Paulus dan timnya menghadapi berbagai perjuangan, tantangan, dan bahaya saat mereka memberitakan Injil Kristus. Mereka mengalami penindasan dan oposisi dari berbagai pihak, termasuk dari orang-orang yang menentang pesan Injil. Meskipun mereka menghadapi berbagai rintangan, Paulus dan timnya tetap berani dan gigih dalam memberitakan Injil Kristus. Dalam pasal 2 ayat 1-8, Paulus menjelaskan bahwa keberanian mereka dalam memberitakan Injil bukan semata-mata karena keberanian pribadi mereka, melainkan juga karena pertolongan Allah. Mereka percaya bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil, dan Allah memberikan dukungan, perlindungan, dan kekuatan kepada mereka dalam pengembanan tugas tersebut. Paulus juga menekankan bahwa niat mereka dalam memberitakan Injil adalah murni dan tidak bermaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau popularitas. Mereka berbagi Injil dengan penuh kasih dan kepedulian kepada jemaat di Tesalonika. Seperti seorang ibu yang lembut merawat anak-anaknya, mereka ingin membagikan berita baik tentang Yesus Kristus kepada orang-orang dengan tulus dan penuh kasih, dan mereka yakin bahwa Allah, Sang Pemberi Injil, akan mendukung upaya mereka. Jadi, latar belakang yang melatar belakangi pemahaman 1 Tesalonika 2 ayat 1-8 adalah bahwa keberanian dalam memberitakan Injil bukan hanya berasal dari keberanian manusia semata, tetapi juga karena keyakinan bahwa Allah memberikan pertolongan, dukungan, dan perlindungan kepada mereka dalam tugas tersebut.
Ini adalah salah satu pesan utama dalam surat ini. Apa yang membuat Paulus memiliki keberanian untuk memberitakan Injil di jemaat Tesalonika? Ada beberapa alasan yang dapat diambil dari teks ini, yakni: pertama, karena keyakinan pada panggilan Allah. Paulus dan rekan-rekannya percaya bahwa mereka telah dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil. Mereka merasa bahwa ini adalah tugas yang telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan, dan keyakinan ini memberi mereka keberanian untuk menjalankan misi tersebut. Kedua, karena adanya pertolongan Allah. Paulus mengakui bahwa mereka tidak mengandalkan kekuatan manusia semata dalam memberitakan Injil. Mereka tahu bahwa Allah mendukung mereka dalam tugas ini. Dalam ayat 2, Paulus menyatakan bahwa mereka telah mendapat keberanian oleh Allah untuk berbicara Injil kepada orang-orang Tesalonika. Mereka percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan, panduan, dan perlindungan kepada mereka dalam pengembanan tugas ini. Ketiga, karena kemurnian niat, Paulus dan timnya juga menunjukkan bahwa niat mereka dalam memberitakan Injil adalah murni. Mereka tidak memiliki motif tersembunyi seperti keuntungan pribadi atau popularitas. Sebaliknya, mereka ingin membagikan Injil dengan kasih dan kepedulian kepada orang-orang, mirip dengan seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Kemurnian niat ini memberikan keberanian ekstra karena tindakan mereka didasari oleh kasih dan tujuan yang baik. Dengan keyakinan pada panggilan Allah, dukungan Allah, dan niat yang murni, Paulus dan timnya memiliki keberanian untuk terus memberitakan Injil meskipun mereka menghadapi perjuangan, oposisi, dan bahaya. Mereka yakin bahwa Allah akan memimpin dan melindungi mereka dalam misi ini, dan itulah yang mendorong mereka untuk tetap gigih dalam pengembanan tugas pemberitaan Injil. Pertanyaan kita selanjutnya, apa yang dilakukan Paulus bagi jemaat di Tesalonika dalam rangka memberitakan Injil? Ada beberapa hal yang dilakukan Paulus dalam rangka memberitakan Injil di Tesalonika, yakni: pertama, berani memberitakan Injil walau mengalami penganiayaan. Paulus dan rekan-rekannya telah mengalami penderitaan di Filipi sebelum mereka tiba di Tesalonika. Meskipun mereka menghadapi perjuangan dan penindasan, mereka masih tetap berani untuk meneruskan pelayanan mereka. Mereka tidak menyembunyikan pesan Injil atau takut untuk berbicara tentang Yesus Kristus. Mereka memiliki keberanian untuk mengumumkan kabar baik tentang Kristus kepada penduduk Tesalonika. Kedua, memiliki niat yang murni dalam memberitakan Injil. Paulus dan timnya menekankan bahwa niat mereka dalam memberitakan Injil adalah murni. Mereka tidak mempunyai motif tersembunyi seperti mencari keuntungan pribadi atau popularitas. Paulus tidak menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah. Tujuan mereka adalah menyampaikan Injil dengan tulus, dan mereka yakin bahwa Allah akan memeriksa hati mereka. Ketiga, memberitakan Injil dengan kasih sayang seorang ibu. Paulus menggambarkan bahwa mereka telah menjadi seperti seorang ibu yang lembut merawat anak-anaknya. Mereka mencurahkan kasih kepada jemaat Tesalonika dan bersedia berkorban untuk mereka. Ini mencerminkan kesabaran dan cinta yang mereka miliki terhadap orang-orang yang mereka berikan pelayanan. Keempat, mengorbankan diri untuk memberitakan Injil. Paulus menyatakan bahwa mereka sangat ingin berbagi Injil dengan jemaat Tesalonika. Mereka dengan tekun dan penuh cinta berusaha untuk menyampaikan berita baik tentang Yesus Kristus kepada orang-orang di kota tersebut.
bahkan mereka mau mengorbankan hidup demi berbagai Injil kepada semua orang. Dengan kata lain, Paulus dan timnya menjalani pelayanan pemberitaan Injil dengan berani, ketulusan, niat yang murni, kesabaran, cinta, dan hasrat untuk berbagi kebenaran Kristus dengan jemaat Tesalonika. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa pesan Injil dapat diterima oleh penduduk kota tersebut. Renungkanlah ini, apa yang hendak kita renungkan dalam topik hari ini. Pertama, keberanian memberitakan Injil disebabkan adanya pertolongan Allah. Paulus dan rekan-rekannya memahami bahwa keberanian mereka dalam memberitakan Injil tidak hanya berasal dari kekuatan atau keberanian pribadi semata, tetapi juga dari dukungan dan pertolongan Allah. Ini mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas yang kita jalani, terutama dalam pekerjaan rohani. Pertolongan Allah adalah kunci keberhasilan dalam memberitakan Injil. Kedua, kita harus memiliki kemurnian niat dalam memberitakan Injil. Paulus dan rekan-rekannya menekankan bahwa niat mereka dalam memberitakan Injil adalah murni dan tidak bermotifkan keuntungan pribadi. Ini mengingatkan kita untuk selalu memeriksa niat dan motivasi kita dalam pelayanan. Memegang teguh niat yang murni akan memastikan bahwa pelayanan kita dilakukan dengan integritas dan tujuan yang baik. Ketiga, kita harus memiliki kepedulian dan kasih sayang dalam memberitakan Injil. Paulus dan timnya merawat jemaat seperti seorang ibu merawat anak-anaknya. Ini menunjukkan pentingnya memiliki cinta dan kepedulian terhadap mereka yang kita layani. Kepedulian dan kasih akan memberikan daya tarik kepada orang-orang yang mendengarkan pesan kita. Dengan merenungkan tema ini, kita dapat mendapatkan inspirasi untuk menjalani pelayanan rohani dengan lebih berani, ketergantungan pada Allah yang lebih dalam, dan niat yang lebih murni. Karena itu, khotbah ini mengingatkan kita bahwa pelayanan rohani adalah panggilan suci yang memerlukan ketekunan, kesetiaan, dan cinta kepada mereka yang kita pelayani. Apa kesalahan para ayah dalam Keluaran 34 ayat 7? Dalam Keluaran 34 ayat 7, Tuhan berbicara kepada Musa dan berkata bahwa Dia menghukum anak-anak karena kesalahan nenek moyang mereka, sampai generasi ketiga dan keempat. Gagasan yang sama ditemukan sebelumnya dalam Keluaran 20 ayat 5 ketika Allah menyampaikan 10 perintah Allah kepada Musa. Di sini dan di ayat-ayat lain, kata ayah dapat dipahami mengacu pada ayah dan ibu. NIV hanya mengacu pada dosa orang tua. Dosa spesifik ayah tidak tercantum dalam Keluaran 34 ayat 7. Namun, konteks ayat dan kitab tersebut menunjukkan dosa penyembahan berhala dan ketidakpercayaan. Pada bagian ini dalam kitab Keluaran, bangsa Israel telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan sedang melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Dalam Keluaran 32, Musa berada di puncak Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan ketika bangsa Israel semakin banyak yang menunggu Dia kembali. Maka mereka menyuruh imam besar Harun membuatkan mereka berhala dari emas berbentuk anak lembu yang mereka sembah. Ketika Musa turun dari gunung dan melihat penyembahan berhala orang-orang, dia marah dan memecahkan loh batu yang di atasnya tertulis 10 perintah Tuhan. Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk membuat loh batu baru dan kembali ke puncak Gunung Sinai di mana dia akan sekali lagi memberikan hukum. Saat itulah Allah menggambarkan dirinya
membalaskan kedurhakaan bapak-bapak ke atas anak-anak dan anak cucu sampai generasi ketiga dan keempat. Akibat penyembahan berhala mereka, Tuhan menghukum bangsa Israel, dan 3.000 dari mereka dibunuh. Ketidakpercayaan mereka yang terus-menerus terhadap Tuhan menyebabkan mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun, dan generasi tersebut tidak memasuki tanah perjanjian. Konsekuensi dari hukuman ini akan dirasakan pada generasi ketiga dan keempat bangsa Israel, seperti yang dijanjikan Tuhan dalam Keluaran 34 ayat 7. Dosa nenek moyang ditimpakan kepada keturunannya. Jadi, dalam konteks Keluaran 34 ayat 7, dosa bapak dapat dipahami sebagai penyembahan berhala dan ketidakpercayaan. Dengan kata lain, bangsa Israel tidak percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya dalam membawa mereka dengan selamat ke tanah perjanjian. Penting untuk dicatat bahwa, bahkan dalam hukum Musa, anak-anak tidak diharuskan menanggung hukuman atas dosa orang tuanya. Kedudukan seorang anak di hadapan Allah juga tidak ditentukan oleh tindakan orang tuanya. Namun, tidak ada dosa yang tidak mempunyai akibat ketika orang tua berbuat dosa. Anak-anaknya dan cucu-cucunya akan mengalami akibat-akibat negatif yang bersifat duniawi atas dosa tersebut. Misalnya, jika seorang ayah seorang pecandu alkohol, anak-anaknya tidak akan dihukum karena dosanya. Namun, mereka harus menghadapi konsekuensi negatif dari tindakannya, seperti pelecehan verbal, ketegangan pernikahan dengan ibunya, masalah keuangan, dan banyak lagi. Melalui Yesus dan kematiannya di kayu salib, semua hukuman atas dosa telah dibayar untuk selamanya dan tidak diperhitungkan terhadap mereka yang beriman kepadanya. Pada saat kita harus menghadapi akibat dosa orang lain, kita dapat mengingat bahwa Allah telah memberi kita Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong, dan bahwa Allah telah berjanji untuk bekerja sama dalam segala hal untuk menyelamatkan kita. Kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Gembala yang baik. Yehezkiel 34 ayat 12 berkata, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berawan dan hari kelam. Nas hari ini bagian dari nubuat yang diberikan Tuhan kepada Yehezkiel tentang gembala yang baik. Dalam konteks nubuat ini, Tuhan menyatakan kasih dan perhatiannya terhadap umatnya, dalam analogi domba-domba yang telah tersesat dan tercecer karena buruknya kepemimpinan para pemimpin mereka. Sebelumnya, dalam Yehezkiel 34 ayat 1-10, Tuhan mengkritik para pemimpin Israel saat itu, yaitu para gembala yang bertanggung jawab atas domba-dombanya, umumnya, raja-raja dan pemimpin spiritual. Tuhan menuduh mereka melakukan kesalahan dan ketidakadilan, dengan tidak memperhatikan kebutuhan umatnya, tetapi hanya mementingkan diri sendiri. Lalu, dalam ayat 11, Tuhan menyatakan bahwa Ia sendiri akan mengambil alih dan menjadi gembala yang baik bagi domba-dombanya. Nas hari ini menyampaikan pesan bahwa Tuhan akan mencari, mengumpulkan, dan menyelamatkan domba-dombanya yang telah tercerai-berai karena kurangnya perhatian dari para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Baik pada hari cerah maupun hari gelap, Tuhan akan berada di samping umatnya dan memperhatikan mereka dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Ayat-ayat berikutnya dalam pasal ini, khususnya Yehezkiel 34 ayat 13-16,
melanjutkan dengan nubuat tentang bagaimana Tuhan akan memberikan kesejahteraan dan kelimpahan kepada umat-Nya. Ia akan menjadikan mereka seperti kawanan domba yang subur dan terpelihara dengan baik. Selain itu, Tuhan juga akan menghakimi para gembala yang tidak setia dan mengeluarkan keadilan-Nya atas mereka. Secara keseluruhan, nubuat ini menyiratkan harapan dan pengharapan bagi umat Israel bahwa Tuhan, sebagai gembala yang baik, akan selalu berada di tengah-tengah mereka untuk memberikan bimbingan, perlindungan, dan kebahagiaan. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan dalam Yehezkiel 34 ayat 12 menyampaikan beberapa pesan penting yang dapat direnungkan. Pertama, kasih dan perhatian Tuhan kepada umat-Nya. Analogi gembala yang mencari domba-dombanya yang tercerai-berai menggambarkan kasih dan perhatian yang mendalam dari Tuhan terhadap umat-Nya. Tuhan adalah gembala yang baik yang tidak tinggal diam saat umat-Nya dalam kesulitan atau tersesat. Ia mencari mereka dengan penuh kasih sayang dan kepedulian. Kedua, pengampunan dan penyelamatan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan berjanji untuk menyelamatkan domba-dombanya dari segala tempat di mana mereka telah diserahkan. Bahkan saat mereka berada dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian, hari berawan dan hari kelam, hal ini menunjukkan karakter Tuhan yang penuh belas kasihan, siap untuk memberikan pengampunan dan keselamatan bagi orang-orang yang bertobat dan mencarinya. Ketiga, kesetiaan pemimpin dan keadilan Tuhan. Konteks nubuat ini menyoroti tanggung jawab para pemimpin Israel yang tidak setia sebagai gembala bagi umat-Nya. Tuhan akan menghukum para pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan menggantikannya dengan gembala yang baik, yaitu dirinya sendiri. Pesan ini mengingatkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab dalam masyarakat, serta bahwa akhirnya Tuhan sendiri akan memastikan keadilan dan kebenaran. Dari pernyataan ini, kita dapat merenungkan tentang pentingnya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, karena Ia adalah gembala yang baik yang peduli dengan keadaan kita. Kita juga diingatkan untuk selalu mencarinya dalam setiap situasi, termasuk saat kita menghadapi kesulitan dan ketidakpastian dalam hidup. Karena itu, renungan ini menekankan pentingnya memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan adil dalam masyarakat, serta mengingatkan kita bahwa akhirnya, Tuhanlah yang akan membawa keadilan dan kebenaran. Janganlah khawatir. Matius 6 ayat 34 berkata, "Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Nas hari ini mengingatkan orang Kristen untuk tidak merasa khawatir atau cemas tentang masa depan, terutama dalam hal kebutuhan dan kesulitan hidup. Konteks dari ayat ini adalah bagian dari pengajaran Yesus tentang kekhawatiran dan penyediaan Allah bagi umat-Nya. Ayat ini mencerminkan ajaran Yesus tentang kepercayaan, ketenangan, dan ketergantungan pada Allah. Sebelum ayat ini, Yesus memberikan ajaran tentang kekhawatiran dalam ayat-ayat sebelumnya. Ia mengajarkan bahwa Allah adalah penyedia yang baik, dan bahwa manusia tidak perlu merasa cemas tentang makanan, minuman, dan pakaian, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ayat ini menekankan pentingnya bergantung sepenuhnya pada Allah dan mempercayakan kebutuhan kita kepadanya. Orang percaya, Kristen diajarkan untuk hidup dengan iman yang kuat bahwa Allah akan memberikan yang diperlukan pada waktunya. Ayat ini mengingatkan kita untuk fokus pada hari ini dan tidak terlalu terpaku pada permasalahan masa depan.
Ini adalah seruan untuk hidup dalam momen ini dengan penuh kesadaran. Penulis kitab Matius mungkin ingin menghindarkan orang dari kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan yang dapat mengganggu hidup sehari-hari. Dengan kata lain, jangan biarkan kekhawatiran akan masa depan menghalangi kita dari menjalani hidup dengan damai. Ayat ini menjadi pengingat bagi orang percaya, Kristen, untuk mempercayakan Allah dengan segala aspek hidup mereka, dan untuk hidup dalam ketaatan terhadap-Nya. Ini adalah bagian dari ajaran Yesus tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan menjalani kehidupan yang penuh iman. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan yang perlu dipertimbangkan dan direnungkan. Pertama, fokuslah pada saat ini. Pernyataan ini mengajarkan pentingnya fokus pada saat ini. Bukannya terlalu khawatir tentang masa depan. Kita seringkali cenderung memikirkan banyak hal yang mungkin terjadi di hari esok, yang dapat membuat kita merasa cemas dan terganggu. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu membebani diri dengan kekhawatiran yang belum tentu akan terjadi. Kedua, kita harus tergantung kepada Allah. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang ketergantungan kita pada Allah. Ketika kita terlalu khawatir tentang masa depan, kita mungkin cenderung mencoba mengendalikan segalanya sendiri. Pernyataan ini mengajak kita untuk percaya bahwa Allah adalah penyedia yang baik, dan bahwa Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan pada waktunya. Ketiga, kesusahan sehari cukuplah sehari. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman tentang bahwa setiap hari dapat memiliki tantangan dan kesulitan sendiri. Oleh karena itu, kita tidak perlu menambah beban dengan merenungkan terlalu banyak hal yang mungkin terjadi di masa depan. Kita harus belajar mengatasi kesusahan yang ada di hadapan kita saat ini. Keempat, kita harus bebas dari kekhawatiran yang berlebihan. Merenungkan ayat ini dapat membantu orang untuk melepaskan kekhawatiran berlebihan tentang masa depan dan belajar untuk hidup dengan lebih tenang. Ini adalah pesan yang mengajak kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dalam setiap momen, dan untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini. Dalam keseluruhan konteksnya, pernyataan ini mengajak kita untuk hidup dengan iman, mempercayakan Allah, dan melepaskan kekhawatiran yang berlebihan. Karena itu, renungan ini panggilan untuk hidup dengan bijak, menghargai saat ini, dan menjalani hidup dengan lebih damai dan tenang. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih.
menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.